Memang aneh memang. Kenapa sekarang ini desakan publik itu sangat tinggi dan bertambah dahsyat menyuruh Prabowo atau meminta Prabowo untuk mengangkat Anies kemudian Mahfud MD untuk menjadi pembantunya. Sebenarnya kan bagus. Bagusnya bagaimana? Kita bisa mencontoh pada waktu Jokowi merekrut Prabowo 2019 berlawanan. Kemudian direkrut. Untuk apa? Untuk mesejahterakan rakyat. Agar perpecahan itu tidak timbul. Maka direkrut Prabowo oleh Jokowi. Tujuannya sama. Satu, untuk membangun negeri ini. Kan di situ letak kuncinya. Seharusnya Prabowo juga mencontoh hal tersebut demi kemaslahatan negeri ini. Itu makanya publik kok heran. Kenapa Prabowo masih memakai orang-orang seperti yang menteri-menterinya sekarang yang bukannya menyelesaikan masalah tapi membuat masalah. Contoh PPN, akhirnya dibatalkan Prabowo, membuat Prabowo pusing. Kemudian contoh gas LPG 3 kg, membuat juga bertambah kerja, bertambah masalah, akhirnya ribut, masyarakat itu ke itu aja. Tetapi gasnya tetap juga langka kabar-kabarnya sekarang. Warga antre di pangkalan LPG 3 kg di Jalan Cegeraya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Mereka sudah datang sejak subuh untuk bisa mendapat. Artinya ini kan tidak baik kepada publik. Publik merindukan lagi. Mulai melihat seperti Mahfud MD kemarin berkibar di Republik ini untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sangat anyar. Masalah Sambo kemarin itu atas desakan. Publik mengakui. Mau tak mau pemerintah yang lama pun mengakui itu atas desakan Mahfud MD seorang Menteri Menko Polhukam. Dan sekarang masalah-masalah di negeri ini muncul sama dengan urutan-urutan peristiwa yang terjadi sama Anies Baswedan pada waktu Anies Baswedan menjadi gubernur. Contoh pagar laut berkaitan erat dengan reklamasi, izin reklamasi pantai yang dicabut Anies Baswedan berkaitan juga dengan orang yang sama, perusahaan yang sama. Karena Anies tidak terpilih lah menjadi presiden sekarang, atau Anies Baswedan berhenti menjadi gubernur pada waktu 2022, mereka merajalela ke arah luar Jakarta lagi. Kalau seandainya Anies Baswedan sekarang menjadi presiden misalnya, atau Satgas lah, Satgas Pagar Laut, jelas-jelas Anies tahu inti masalahnya. Di mana letak inti masalahnya? Di situ diambil, dipadamkan apinya dari sumbernya langsung. Beda dengan Prabowo, terlihat agak omon-omon sedikit, agak gampang karena tidak menguasai situasinya betul, karena dia ada di dalam pemerintahan kemarin. Nah, untuk bertobat artinya memperbaiki kesalahan karena masuk pada rezim yang kemarin itu, kemudian mencederai hati-hati rakyat yang sekarang tanahnya katanya diembat, diintimidasi, macam-macam kan. Seharusnya Prabowo supaya mengobati hati rakyat itu agar persatuan dan kesatuan yang diinginkan oleh Prabowo merekrut 2 orang pejabat di Republik ini, tokoh di Republik ini, Mahfud MD dan Anies Baswedan, yang terbukti sama dengan pidato Prabowo kemarin itu. Kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat.
Kalau yang kita lihat sekarang ini, menteri-menterinya kan tidak sama dengan visi dan misi Prabowo, pidato Prabowo pada waktu pelantikannya. Kenapa tidak samanya? Naikkan PPN. PPN itu bukan mensejahterakan rakyat, bukan berpihak kepada rakyat. Itu bekerja untuk pimpinan namanya tuh. Kemudian gas LPG 3 kg, jelas-jelas itu adalah kebutuhan rakyat. Kenapa tidak dinaikkan gas LPG yang tak subsidi? Nah, itu aja dinaikkan. Yang tak boleh pengecer. Itu dibolehkan ke pengecer. Kan terbalik-balik cara pengambilan keputusan. Presiden mengatakan begini untuk rakyat, menteri-menterinya melaksanakan menyiksa rakyat. Sangat berbeda, kontras. Makanya rakyat mulai melihat, oh Prabowo pidatonya begini, berarti menteri-menterinya sekarang yang bermasalah. Jangan-jangan nanti rakyat berpikir, ini hanya sinetron aja dibuat oleh Prabowo, suruh bongkar pagar laut, tapi inti masalahnya tidak diambilnya. Kemudian masalah LPG 3 kg, masalahnya bukan di intinya diambil oleh Prabowo, dicabut oleh Prabowo, dicari permasalahan sebenarnya. Orangnya harus diganti, Bahlil. Karena itu sumber masalah. Sama juga dengan PPN kemarin itu. Bukan PPN-nya aja diturunkan, menterinya harus diambil. Sekarang pertanyaannya kenapa publik sangat mendesak hal ini? Karena dua orang ini, Mahfud MD dan Anies Baswedan, mencabut, mengambil, memadamkan. Kalau kita ibaratkan api suatu masalah itu, dia padamkan langsung. Contoh reklamasi, dia cabut izin langsung. Tak berkutik lagi oligarki dibikinnya kan? Tidak salah dia. Dia tidak membumi hanguskan oligarki di situ. Yang sudah direklamasi, dibiarkannya, silakanlah bangun. Tapi jangan lanjutkan lagi, jangan teruskan menganiaya rakyat. Ini contoh sekarang. LPG itu sudah diturunkan, sudah dibolehkan pengecer lagi, tapi harganya tetap di rakyat tetap langka kabar-kabarnya kan? Kan itu yang terjadi. PPN tidak jadi naik, tapi harga-harga sudah naik. Kan sudah bertolak belakang itu. Makanya desakan publik kepada yang jelas-jelas yang sekarang ini diminta publik, Prabowo merekrut Anies Baswedan. Tapi apa contohnya rekam jejak Anies Baswedan ini yang memang tak takut mati dia, yang betul-betul untuk rakyat, yang sesuai dengan pidato Prabowo. Kalau izin reklamasi sudah pernah kita bahas. Ada satu lagi ini. Apa itu? Penutupan Alexis. Alexis tempat maksiat di Jakarta. Mulai dari Gubernur Ali Sadikin sampai terakhir-terakhir tak bisa ditutup-tutup. FPI seluruh ormas Islam pun sudah demo-demo di situ, tak bisa ditutup. Tapi apa cara Anies Baswedan untuk menutupnya? Besok itu diberi waktu 5 kali 24 jam. Dan apabila belum dilakukan penutupan, maka Pemprov DKI akan melakukan penindakan. Ada aba-aba dulu. Aba-aba begini, kemudian langsung ditutupnya. Untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha pariwisatanya. Tapi apa inti masalahnya karena bisa dia menutup? Nah, Anies membongkar rahasianya karena dia punya kewenangan. Dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa, tidak bisa diotak-atik. Namanya Alexis. Mungkin ada yang tahu, tapi saya tidak usah menjelaskan isinya apa di situ. Pokoknya tempatnya itu tempat yang tidak perlu kita datangi lah kira-kiranya begitu. Tapi itu mau ditutup enggak bisa-bisa. Di demo, enggak bisa-bisa. Protes, enggak, mendal semuanya. Seperti tempat yang super powerful. Lalu terjadi pergantian kepemimpinan. Setelah pergantian kepemimpinan, tempat itu langsung ditutup, cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Itu namanya kewenangan. Karena itulah kita melihat di sini banyak kebijakan tanah-tanah rakyat yang tergeser. Kita menyaksikan itu. Nah, kewenangan hanya selembar kertas katanya kan, tapi intinya dia punya kewenangan, dia pergunakan kewenangan itu. Nah, makanya publik kalau Prabowo ragu-ragu mengambil keputusan untuk pagar laut, untuk rakyat, untuk masalah PPN dan memasukkan uang ke negara ini, kasih dia kewenangan Anies Baswedan. Itu tujuannya. Dia akan selesaikan seperti dia mencabut izin reklamasi pantai, menyelesaikan Alexis dan banyak lagi macam-macam, membuat JIS dengan putra-putri Indonesia, Jakarta International Stadium itu.
Kalau penjabat-penjabat lain langsung ambil investasi dari luar yang bekerja Cina segala macam seperti kereta cepat, Anies tidak. Putra-putri Indonesia yang dijadikan. Makanya publik menginginkan Prabowo karena mereka masih sayang kepada Prabowo. Masih menginginkan Prabowo jadi presiden. Makanya angkat Anies Baswedan menjadi orang pengambil-pengambil keputusan strategis seperti itu. Entah apa namanya. Karena kalau tidak dia, kalau disuruh yang lain-lain seperti ini sekarang ini aja, blunder nanti. Mereka tidak tahu. Ininya kurang untuk mengambil keputusan kayaknya. Kata Prabowo untuk pro rakyat, tapi dibuatnya begini. Atau dia lebih pintar, atau dia membodoh-bodohi Prabowo. Ini untuk rakyat. Anies tidak. Dia tutup, ya tutup. Sederhana cara dia. Dia padamkan api itu di pusatnya. Itu sebenarnya yang membuat publik menginginkan Prabowo ambil sekarang Anies, kemudian Mahfud untuk membantu dia. Buang bagian-bagian yang sontoloyo sekarang itu. Itu sebabnya kawan-kawan.